Artinya apa? Kakak Ibo ini juga mengajarkan tentang bukan hanya tentang pencatatan keuangan, bukan hanya tentang kita aware, tapi kita mampu untuk problem solving, kita mampu untuk menyelesaikan kalau memang ternyata keuangan kita bermasalah. Keuangan kita ini bermasalah, bila sama pasangan, ternyata keuangan kita bermasalah nih. Pertanyaan keempat, mendorong kita untuk mencari solusi. Kok apa solusinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Well, Level People, ketemu lagi dengan saya Syamsul Hatta dan Prasetyo di Podcast Indonesia. Tempat ngobrol asik yang bikin naik level. Oke, Pras, kita ngobrol lagi, ketemu lagi. Udah lama kayaknya gue gak kesini. Maklum ya. Oke, baik. Nih Level People, jadi kita ketemu lagi. Saya sudah lama ya tidak ke studio karena ada kesibukan. Kemarin sempat episode yang kemarin ya, sempat syuting tapi di tempatnya sahabat saya, dan hari ini datang lagi ke studio untuk kita ngobrol bareng. Gimana, Pras? Hari ini kita ngapain? Kayaknya enak bahas keuangan lagi ya. Kayaknya, ya. Keuangan lagi ya. Okay. Tapi dengan ini yang berbeda ya. Dengan apa? Cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Oke. Pras, kemarin aku baca buku, bukan? Udah lama sih. Ini buku ini udah lama aku punya. Gitu. Saya pas kemarin bongkar-bongkar rak lemari buku gitu. Nah, dapat ini, aku ingat, wah ini bisa banget nih kita jadikan pokok bahasan kita buat pembelajaran teman-teman. Pembelajaran teman-teman. Apa itu? Masih membahas tentang keuangan, ya keuangan kita untuk teman-teman Level People yang mungkin bergaji UMR atau ya mungkin di atas UMR dikit gitu ya, atau juga mungkin teman-teman yang ya dua-dua kerja nih ya, atau salah satu kerja, suaminya kerja, istrinya jualan misalnya. Nah ini bisa banget nih ya, kita ada saya pernah punya buku dan saya pelajari, bagus banget ya. Ini judulnya adalah Kakeibo. Kakeibo, teman-teman sekalian ya. Kakeibo. Nah Kakeibo ini apa itu Kakeibo? Kakeibo itu adalah teknik untuk membuat catatan keuangan rumah tangga. Nah, ini dari Jepang nih kelihatannya. Iya, ala Jepang gitu. Betul banget. Ini yang biasa dipakai oleh orang Jepang, dan ini usia, artinya si teknik Kakeibo ini sudah 100 berapa tahun ya? Dari 1904 tuh berapa tahun tuh? Waduh, sekian ratus tahun ya. 100 sekian, 121 ya berarti ya. Ya gitulah, 120 tahunan. Oke. Itu jadi Kakeibo. Ini kita bahas nih kali ini, Pras. Oke. Kayaknya menarik nih. Kenapa? Karena kita beberapa kali sudah bahas tentang keuangan. Ya, kita pernah bahas tentang mindset, kita pernah bahas tentang bagaimana kemudian mengelola keuangan dengan teknik 721 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih yang berbeda, yaitu kita lihat ada satu teknik ini Level People dari Jepang ya. Ya, penemunya namanya Matoko Hani. Ya. Kalau Pras kan semua orang Jepang namanya sama kan? Iya. Nah, semua namanya siapa? Ajinomoto. Oh, bukan. Oke. Itu Pras. Kita bahas itu sekarang. Yuk. Kayaknya asik nih, menarik nih. Ini tentang apa nih Pak sebenarnya Kakeibo ini? Ya, jadi Kakeibo itu bagaimana kita bisa mencatat keuangan. Pencatatan keuangan. Okay. Tapi ada hal yang menarik dari pencatatan keuangan ala Kakeibo ini. Apa tuh yang menarik? Nah, karena kalau di Kakeibo ini kita bukan hanya mencatat, tapi sebenarnya inti dari pembahasan atau inti dari teknik Kakeibo ini, Level People, adalah bagaimana kita punya awareness, kesadaran terhadap uang kita. Oke. Nah, ini menarik nih. Di sini bedanya ya. Ini bedanya. Jadi kalau biasa kan cuma catat-catat aja gitu ya. Nah, bukan itu, agak berbeda. Kalau Kakeibo, pencatatan ini nanti dia sudah buat. Jadi ada kita perlu menjawab 4 pertanyaan besar. Nanti saya akan bahas ya. Jadi poinnya adalah dengan menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita lagi reflect dengan diri kita dan keuangan kita. Oh ya, oke. Nah, ini yang berbeda, sehingga pencatatan menggunakan teknik Kakeibo ini bukan hanya asal catat, tapi kita perlu kenal keuangan kita kenal kebiasaan kita. Ya, kalau dalam rumah tangga berarti kebiasaan di dalam rumah tangga saya misalnya suami, istri, anak gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang menjadi pembeda dari Kakeibo ini. Ini menarik.
Oke. Gitu. Nah, kita bahas nih. Oke. Mulai ya, Pres. Kita Monggo, coba monggo, bahas ya. monggo. Ini saya sudah rangkum rekan-rekan sekalian. Bukunya lumayan ya. Ini ada berapa halaman ya? 100-an. Ya, Sekitar 200 ya. Nah, 180 sekian. Ya, hampir 200. Sampai berarti. 200 ya. Nah, saya sudah rangkum teman-teman sekalian, ada beberapa. Tapi poinnya adalah satu tadi Kakaibo untuk menghormati yang membuatnya, dia dibuat atau disusun oleh seorang jurnalis ya di tahun 1904 kalau nggak salah. Ya tadi namanya Matoko Hani. Ya, namanya Matoko Hani. Jadi dia seorang jurnalis yang kemudian dia melihat orang-orang Jepang pada saat itu, terutama yang wanita-wanitanya itu tidak punya pencatatan keuangan, mereka kadang-kadang kehabisan uang dan segala macam. Wah, kayaknya bukan zaman dulu doang, sampai zaman sekarang gitu. Kayaknya itu nggak selesai-selesai ya. Itu bukan masalah orang dulu doang itu. Nah, tapi menariknya sekarang itu kalau kita baca cari-cari beberapa informasi ya, kita baca di berbagai referensi, Jepang itu sampai sekarang, walaupun mereka mungkin ya ada juga yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah sama kayak kita. Tapi kelas bawahnya pun mereka tetap menjadi orang yang bisa menyimpan uang dengan baik. Kebanyakan ya. Artinya sebagian besar mereka adalah orang yang sangat taat dengan aturan keuangan di dalam rumahnya. Oh, memang budaya sih dia. Ya, itu jadi budaya kalau mereka kan. Nah, makanya salah satunya Kakaibo ini yang paling terkenal di mereka. Ya, satu, dia memang sudah dibuat cukup lama gitu. Artinya kalau sampai sekarang berarti kan dari tahun 1904 berapa? 121 tahun kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah itu. Nanti dihitung lagi ya. Kalau nggak salah 121 tahun. Kalau kita hitung. Artinya kalau dia sudah teknik ini bertahan selama 121 tahun, artinya kan berarti terbukti dong gitu ya. Iya, betul. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi budaya di orang-orang Jepang. Gitu ya. Ini yang kemudian kita bahas, mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat level up people semua gitu ya, dan bisa untuk kemudian kita terapkan bareng-bareng. Nah, saya juga di rumah pakai ini, cuman nanti kita ini ya, saya akan ceritakan kalau versi saya yang sudah dimodif-modif dikit disesuaikan dengan kondisi saat ini. Gitu. Mantap. Oke. Prinsipnya, Bras. Prinsipnya Kakaibo ini ada 2 bagian besar. Ya, bagian yang pertama itu ada 4 pertanyaan reflektif. 4 pertanyaan ada reflektif. 4 pertanyaan reflektif yang perlu kita jawab. Nah, bagian yang kedua itu ada 4 kategori dari pengeluaran. Jadi ada 4 pertanyaan reflektif, ada 4 pembagian kategori pengeluaran. Oke. Di Kakaibo ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, 4 pertanyaan reflektif itu apa di Kakaibo? Yang pertama adalah berapa total uang yang kamu punya bulan ini? Berapa total uang yang kamu punya bulan ini? Artinya pemasukannya ya, pemasukan lah ya. Apapun, Ya. pokoknya bulan ini hitung semuanya. Iya, dari gaji, atau dari pemasukan lainnya itu harus tercatat atau Iya. kita tahu lah. Betul. Gitu Nah, maksudnya ya. Kalau kita lihat level up people, saya tuh senang dengan pertanyaan. Biasa kalau di coaching kan kita pakai pertanyaan ya. Menariknya, kenapa teknik ini memulai dengan pertanyaan? Karena pertanyaan membuat kita reflect kan. Membuat kita menjadi berpikir tentang kondisi kita. Ya. Seolah-olah kita ada yang nanya nih, emang berapa total uang lo saat ini? Di bulan ini ada berapa total uang lo? Kalau ditanya gitu, lo jadi ngapain? Mencari jawaban di dalam diri. Mencari jawaban dalam diri. Oh iya, berapa ya duit gua? Coba gua lihat dulu ah. Oh, di tabungan ada sekian. Kita jadi sadar, oh ternyata saya punya uang sekian. Aware Jadi jadinya. aware. Nah, ini menariknya teknik ini. Jadi bukan hanya soal catat-catat, enggak. Kita setiap bulan regularly secara berkesinambungan, setiap bulan kita perlu jawab 4 ini. Oke. Yang pertama tadi pemasukan berapa? Gitu ya? Bukan pemasukan. Berapa total uang kamu saat ini? Oh, berapa total uang? Mau pemasukan kek, mau yang memang masih tersisa kek, hitung semua. Total uang yang ada saat ini artinya tabungan gitu ya? Iya. Tabungan, uang sisa gaji kemarin, termasuk gaji sekarang gitu ya? Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau di sini nanti kita akan lihat ya, yang dibilang total uang saat ini adalah total uang yang bisa dipakai. Kalau memang kita punya dana tabungan tuh asumsinya dia bukan untuk dipakai secara rutin kan. Maka dia masuk di tabungan. Tapi sekarang yang ready untuk kamu gunakan ada berapa? Oh, yang ready digunakan. Oke. Ya, total uang ada berapa?
Nah, saya ambil contoh ya, misalnya level up people nih dapat gaji bulanan, let's say tanggal berapa? Tanggal 25. Misalnya ini kita menjawab ini misalnya, oke, kita bilang sama pasangan kita setiap tanggal 25 setelah terima gaji malamnya kita review. Kita jawab 4 pertanyaan nih setiap bulan. Gitu ya. Maka pertanyaan pertama, berapa total uang yang kamu punya bulan ini? Gaji udah masuk dong. Ya. Kan? Hitung gaji berapa misalnya. Jangan ambil angka tinggi lah. Angka rata-rata UMR lah berapa? 4 juta. 4 juta, 5 juta. 5 juta. Taruhlah 5 juta ya. Oke, gaji masuk 5 juta nih. Yang kemarin masih ada sisa nggak? Oke, masih Setelah ada sisa. dibagi gitu ya. Nanti pembagiannya nanti kita lihat di berikutnya. Tapi dari yang kemarin uang sisa ada berapa? Oke, let's say 500.000. 500.000 berarti total ada 5.500.000. Oke ya. Oke. 5.500.000. Berarti kita akan jawab, oh iya, total uang saya ada 5.500.000. Yang tabungan jangan dihitung. Yang sudah masuk ke tabungan, masuk ke investasi itu nggak usah dihitung. Oke. Ini hitung uang aktif yang mau kita alokasikan. Oke. Ya, yang mau kita alokasikan. Pertanyaan kedua. Dari 5.500.000 itu berapa yang mau ditabung? Itu Berapa yang mau ditabung? Ini pertanyaan pertama, berapa yang mau ditabung ya? Langsung ditabung dulu. Berapa yang mau ditabung? Ini salah satu apa yang saya pelajari itu perbedaan mindset orang kaya sama orang pas-pasan. Orang kaya berpikir nabung dulu baru dibuat baru untuk pengeluaran. Ya. Ini berarti memang benar nih. Jadi tabungan itu disisihkan bukan disisakan. Iya, betul. Kalau orang pas-pasan biasanya jajan, Ya, sisanya ditabung. Betul. Sisanya ditabung. Kenapa? Apalagi kita di Indonesia. Ini menarik nih, level people. Di Indonesia, Pras, coba lo waktu kecil, lo dikasih uang jajan, jangan dihabisin, sisanya ditabung. Iya, Yang betul. ditabung apanya? Sisanya. Karena diajarkan. Karena memang dari dulu kita begitu, betul nggak? Diajarkannya. Ya, kita nggak bilang orang tua kita salah juga, karena kan mungkin ya pemahaman kan baru sekarang kan kita sadar keuangan orang Indonesia itu kan belum lama kan. Iya. Dulu mungkin kita ya uang jajan jangan dijajan semuanya, ditabung sisanya ditabung. Jadi mindset kita yang kebangun adalah untuk tabungan itu adalah sisanya. Tapi di kakek ibu sendiri, Nah, di kakak ibu pertanyaan kedua setelah kita tahu nih uang kita ada berapa, misalnya dikasih uang jajan deh. Ya, level up people mungkin di sini ada yang mungkin masih kuliah dikasih uang jajan sama orang tua. Maka oke, total uang berapa? Oh, saya dikasih sama orang tua misalnya berapa? 500.000 jajan untuk 1 bulan misalnya. Oh, ya udah. Pertanyaan kedua, berapa yang ingin kamu tabung? ya berapa yang mau ditabung? Nah, dari tadi kan contoh 5.500.000 ya. Uang gaji, uang sisa nih. Nah, 5.500.000. Berapa yang mau ditabung? Kita perlu sepakati. Kalau level up people sudah berkeluarga, ngobrol lah sama pasangannya. Yang, wah biasa panggilnya kan yang kan, peyang. Sayang ini maksudnya yang. Yuk sini duduk sini. Kita mau berapa nih? Kita mau tabung berapa? Dari kita total uang nih 5.500.000 kita mau tabung berapa? Gitu ya? Oke. Gitu. Kemudian kita perlu cari itu, lihat. Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa tuh? Pertanyaan ketiga adalah berapa yang perlu kamu keluarkan? Oke, iya. Setelah tabung, nabung, baru berapa yang perlu kita pertanyaan keluarkan? berikutnya, berapa yang mau kamu keluarkan? Ini pengeluaran mencakup semuanya ya berarti ya? Iya, semuanya. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan ini menarik. Kenapa? Pertanyaan ini memberikan kita stimulus berpikir, memberikan kita sebuah trigger untuk kita mikir, ya kan? Iya ya, bulan ini ada keperluan apa aja, betul nggak? Iya. Iya kan? Maka kita diskusi sama pasangan kalau di rumah ya. Bulan ini ada nggak pengeluaran yang bukan rutin? Contoh. Oh ada, kemarin kan nanti si itu kayaknya kan jadinya kemarin sudah bilang tuh mau nikah bulan ini. Ya kalau kita nanti undangan datang kan kayaknya kita nggak pergi. Kayaknya ada nih kondangan. Oke, kita mau ngasih berapa? Amplopin cepet aja deh misalnya. Oke, apalagi? Ya pengeluaran rutin sih sekian. Oke, sekian. Apalagi dan seterusnya. Pertanyaan ini sebenarnya menstimulasi kita, men-trigger kita untuk apa? Ini kan baru awal bulan nih kan? Ya. Jadi awal gajian ya.
kita membuat planning untuk 1 bulan ke depan. Sampai tanggal 25 berikutnya. Ya, sampai tanggal 25 berikutnya. Sampai gajian berikutnya lah. Ya, tabungan sudah sekian mau kita tabung ya. Sisa sekian. Sekian ini kita mau keluarin berapa? Keluarinya ya bikin nih pos-pos ya. Sebentar nanti kita ada berikutnya yang 4 kategori tadi kita akan lihat. Jadi pengeluarannya ke situ. Nah, kita ini pos, oh ya ini segini. Tabungan udah beres kan tadi. Ya, ada pengeluaran apa aja. Jadi dengan menjawab ini sebenarnya level up people, menariknya adalah di Kakaibo ini adalah kita diminta untuk ngerancang. Satu, tadi kita diminta untuk mengenali uang kita ada berapa sih sebenarnya. Kemudian yang mau ditabung berapa? Komitmen nabung udah diminta dari awal. Gitu kan? Kemudian apa? Baru kemudian berapa yang mau dikeluarkan? Kita diminta untuk membuat perencanaan 1 bulan. Nah, kalau Kakaibo ini perencanaannya per bulan, Pras. Ya. Per minggu bisa, per bulan bisa, tapi dia bukan yang kemudian wah perencanaan jangka panjang. Bisa juga kita pakai. Tapi kenapa dibuat sederhana supaya jalan dulu. Gitu ya. Nah, kemudian baru kita masuk yang keempat. Yang keempat menarik pertanyaannya. Apa tuh? Bagaimana kamu bisa memperbaiki kebiasaanmu yang sekarang ini di bulan depan? Bagaimana kamu bisa memperbaiki Kebiasaanmu? kebiasaan apa nih? Nah, menarik kan? Jadi nanya kan? Iya. Jadi nanya kan? Iya. Kebiasaan apa nih? Artinya apa? Kalau kita lihat pertanyaan keempat ini konteksnya kita lagi sama keluarga gitu ya, sama pasangan gitu ya. Kita ngobrol. Yuk kita lihat emang yang kemarin tuh apa sih? Kita ngapain aja sih sampai sisanya cuma segini. Oke, yang tadi kalau tadi kan permisalannya Sama keluarga sisanya kan? 500.000. Iya. Oke. Kok bisa sisa 500.000? Biasanya kita sisanya cuman 100.000. Kok sekarang bisa sih? Misalnya 500.000. Atau kebalikan, biasanya kamu bisa nyimpan 1.000.000. Kok sekarang cuma 500.000? Bisa juga gitu kan? Oke, iya biasa. Artinya apa? Bukan itunya, tapi lebih kepada pertanyaan ini membuat kita untuk sama-sama reflect, lihat ke dalam, lihat yang sebelumnya, bulan kemarin. Apa sih yang sudah saya lakukan dengan uang saya? Iya nggak? Kan bagaimana kamu bisa memperbaiki? Berarti yang kemarin ini apa? Ada yang bisa diperbaiki nggak dari situ? Kalau memang kita rasa udah bagus ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau iya ya saya kemarin kayaknya kan kita agak pas-pasan, cuman kemarin kita kemarin kayaknya agak boros di ini deh karena pas ada festival apa gitu, misalnya kita jalan-jalan ke sana jalan kita agak over di sana misalnya dan seterusnya, nggak apa-apa. Ini mengajarkan kita untuk kita mau terbuka dari diri kita sendiri dan keluarga dan pasangan dan anak misalnya. Kita sama-sama terbuka dan melihat apa hal yang perlu kita perbaiki. Oke. Nggak apa-apa. Ya udah ya. Kemarin khilaf beli dompet, padahal dompet masih bagus. Ya udah nggak apa-apa. Ya apa-apa, oke lah, ya sudah. Tapi ini lebih kepada bukan salah-salahan, bukan ya, tapi lebih kepada fokusnya adalah apa yang bisa kita perbaiki berikutnya. Jika ada, kalau memang rasa sudah bagus berarti. Jadi pertanyaan ini kan jadi menarik ya, menjadi kita akan lihat lagi gitu. Kita akan sama-sama setiap bulan, bayangkan ini dilakukan setiap bulan, bayangkan kalau setiap bulan pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita dan pasangan kita dalam membangun rencana keuangan di rumah gitu ya, maka apa yang terjadi? Setiap bulan kita akan ada perbaikan. Ya, evaluasi. Nah, ini yang menarik nih 4 pertanyaan ini, Bras. Makanya saya bilang teknik Kakaibo ini bukan hanya pencatatan biasa, walaupun secara arti Kakaibo itu adalah jurnal keuangan di rumah tangga. Tapi sebenarnya teknik ini bukan hanya tentang pencatatan keuangan. Karena 4 pertanyaan ini itu mewakili beberapa kepentingan. Pertanyaan pertama aja. Kita jadi aware, jadi sadar uang kita ada berapa. Setiap bulan kita diajak untuk sadar akan uang kita ada berapa. Tunggu Pak, stop. Oke. Kita tunda dulu. Boleh. Kan tugas lu mancing-mancing gua kan. Iya. Saya membela teman-teman nih. Pada kenyataannya, pada kenyataannya sepertinya tidak semudah itu.
Pada kenyataan nggak semudah itu. Iya. Ini manis banget nih, enak banget. Oh begitu. Jadi kayaknya manis banget. Pada kenyataannya nggak begitu. Pada kenyataannya, ini bagus nih, Kakak Ibu. Oke, saya praktekin. Pas sampai pertanyaan keempat, udahlah biarin aja lah. Yang kemarin. Tidak refleksi, hanya lewat begitu aja. Padahal tujuannya Kakak Ibu adalah refleksi. Betul. Pada kenyataannya kemarin kan begini. Yaudah biarin lah. Besok mau ngapain? Pokoknya besok pengen banyak duit, lebih banyak duit. Lihat Gimana? besok nanti gimana gitu. Gimana tuh? Nah, ini kemudian kenapa teknik Kakak Ibu ini kalau mau kita terapkan, kita perlu sepakati dengan pasangan kita. Ini untuk level people ya. Ini konteks, ini asumsi saya yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berarti komitmennya sama diri sendiri. Oh iya, betul. Ya, itu bedanya ya. Level people. Kalau sudah berkeluarga, komitmen berdua nih sama pasangan untuk mengatur keuangan bagaimana. Kalau belum ya tinggal komitmen sama diri sendiri. Jadi poinnya di komitmen. Oke. Poinnya di komitmen. Kalau memang kita mau gunain Kakak Ibu, oke, saya mau coba nih, saya mau pakai teknik Kakak Ibu, maka komit dengan teknik ini. Dari awal udah aware untuk mau berubah berarti. Iya, betul. Kalau sekedar susah nanti begini, ya udah nggak usah pakai Kakak Ibu, gampang. Nggak usah pakai Kakak Ibu. Kakak Ibu ini hanya digunakan kalau memang kita mau komit. Ya dari awal ya. Mau nggak? Kan Kakak Ibu sebenarnya kalau dari kita lihat ya, nanti kalau keseluruhan sudah kita bahas ya, nanti baru teman-teman level people akan melihat nih. Poin pentingnya adalah saya bener nggak saya mau memperbaiki kondisi keuangan saya. Bener nggak saya mau merapihkan penggunaan keuangan saya supaya nanti ke depan saya nggak susah. Kan bukan untuk siapa-siapa kita nerapin ini kan? Ya untuk diri sendiri lah. Iya kan? Coba level people. Pertanyaan saya, kalau mau nerapin ini nih, ya ini bukunya ya, ini buku saya untuk A.E. Zen yang nulis ya, merangkum juga. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau kita mau pakai Kakak Ibu ini, untuk siapa? Emang untuk yang nulis? Seminimal-minimalnya untuk diri sendiri lah. Nah, bukan untuk yang ngerancang ini juga kan, yang si Matoko Hani tadi kan? Bukan untuk dia kan? Bukan. Mudah-mudahan pahalanya mengalir ya, gitu ya. Tapi poinnya kan bukan itu. Poinnya untuk diri kita. So, ketika kita bilang, saya mau pakai si teknik Kakak Ibu ini, maka komitmennya ya kita terhadap diri kita. Jadi kalau ada pras bilang tadi, kalau begini gimana? Ya berarti Anda memang nggak perlu pakai Kakak Ibu. Kalau nggak mau komit ya nggak mau, karena memang Kakak Ibu syaratnya satu, komit. Syaratnya komit ya? Ya, jadi Kakak Ibu syaratnya komit. Gitu. Oke, itu 4 pertanyaan ya. Jadi pertama, boleh dicatat ya level people. Yang pertama, berapa total uang yang kamu punya saat ini? Ya, itu untuk apa? Itu pertanyaan untuk membuat kita, menstimulasi kita, men-trigger kita untuk sadar tentang uang saya emang ada berapa yang bisa saya belanjakan. Nah, dari uang yang saya punya saat ini, saat kita bikin ini, saat kita lagi jawab ini, pertanyaan kedua, berapa yang mau ditabung? Tabung dulu bukannya? Tabung kan? Iya. Tabung baru dikeluarkan. Iya, makanya kan berapa total uang? Pertanyaan pertama nih, berapa total uang yang mau kamu keluarkan? Keluarkan itu kan bisa nabung kemana-mana kan? Nah, jadi yang mau dikeluarkan berapa berapa jumlah total uangnya? Berapa total uangnya ada berapa nih? Oh iya. Total uangnya ada keseluruhan ada berapa? Dia. Gaji, sisa, duit, kemana ada berapa? Dari total semuanya ini yang kita bisa punya sekarang ini, baru berapa yang mau ditabung? Mau ditabung. Berapa yang mau ditabung? Ini komitmen juga kan? Ya. Komitmen juga gitu. Nah, ini bisa disepakati. Misalnya, kita kayaknya memang bulan ini perlu ini kayaknya agak banyak deh. Tabungannya kayaknya nggak bisa sebanyak kemarin. Ya, kita kurangin. Tapi intinya komit, setelah dapat berapa yang mau ditabung, langsung tabung. Ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, berapa yang perlu dikeluarkan? Kita buat bulan ini nih atau sebulan ke depan, dari tanggal gajian sekarang ke tanggal gajian berikut, ada apa saja yang akan kita keluarkan? Rutin mungkin beberapa level people sudah mengikuti yang kemarin ya, kita buat planning tuh. Bulan ini saya mau untuk ini, untuk belanja makan sehari-hari berapa, transportasi berapa, dan seterusnya. Sudah kita bahas di beberapa episode yang lalu. Nah, itu yang rutin ya. Termasuk yang non rutin. Untuk bulan ini ada nggak yang non rutin? Kita buat tuh perencanaannya. Kondangan kita hitung, gitu ya. kondangan kah? Ada mau beli
misalnya atap bocor perlu perbaiki kah? Artinya kalau kondangan itu misalkan belum diundang, mesti ada persiapannya lah ya. Iya, misalnya kan tahu kan, ini mau nikah nih, ya kayaknya masa sih kita nggak diundang? Dah, kalaupun nggak diundang ya udah itu masuk tabungan, beres. Oke. Nah, sok pede aja kan diundang kan. Kalaupun nggak diundang ya udah masuk tabungan aja. Oke. Lanjut. Nah, pertanyaan ketiga, itu pertanyaan ketiga ya, berapa yang mau dikeluarkan? Tadi membuat kita mampu untuk membuat planning 1 bulan loh. Ya. Nggak usah panjang-panjang, 1 bulan ini dari gajian ke gajian berikutnya ada planning apa aja, rutin, apalagi non rutin dan seterusnya. Oke. Pertanyaan keempat, nah ini yang tadi ya, bagaimana kamu bisa memperbaiki kondisi ini bulan depan? Wah, kok kayaknya 5,5 juta ini dikit ya? Kayaknya 5 juta kayaknya kita nggak cukup deh. Wah, ini kayaknya perlu ini. Dah, bilang sama pasangan, kamu mau nggak jualan? Kita bikin bisnis jualan yuk. Mungkin awal-awal ya ini kita pertahankan 5,5 juta ini, tapi nanti mungkin mudah-mudahan dari jualan itu bisa nambah nih. Misal, gitu ya. Nah, ini kemudian jadi apa? Jadi planning untuk apa? Untuk jalan keluar kalau memang ternyata ketika kita ketemu, waduh ini kayaknya susah. Perbaikannya apa? Fokus di perbaikannya. Fokus di peningkatan kalau memang perlu peningkatan atau perbaikan kondisi keuangan. Disinilah problem solving namanya, benar nggak? Problem solving kan? Ini problem solving. Artinya apa? Kakak Ibu ini juga mengajarkan tentang bukan hanya tentang pencatatan keuangan, bukan hanya tentang kita aware, tapi kita mampu untuk problem solving. Kita mampu untuk menyelesaikan kalau memang ternyata keuangan kita bermasalah. Dia lebih aware, menimbulkan kesadaran tentang keuangan, uang kita cukup atau tidaknya, lalu bagaimana solusinya ya? Iya. Itu pertanyaan keempat itu trigger banget itu. Itu dahsyat loh. Dahsyat loh. Level people 4 pertanyaan keempat ini dahsyat. Kenapa? Karena kalau misalnya di 1 2 3 kita menemukan ternyata masalah nih, ternyata keuangan kita ini bermasalah, beda sama pasangan. Ternyata keuangan kita bermasalah nih. Pertanyaan keempat mendorong kita untuk mencari solusi. Kok apa solusinya? Ya, betul itu. Jangan cuman lu berkutat di masalah ini nggak selesai-selesai gitu. Bagaimana kamu bisa memperbaiki kebiasaan ini, kondisi ini di bulan depan. Jadi bayangkan setiap bulan level people, setiap bulan ini kita tanyakan kepada diri kita dan pasangan kita untuk dijawab bersama. 4 pertanyaan ini. So menarik ya. Jadi ini bukan tentang pencatatan keuangan saja rekan-rekan sekalian, tapi tentang banyak hal. Ya, banyak hal. Awareness-nya dapat, planningnya dapat, problem solving-nya dapat. 4 pertanyaan ini setiap bulan perlu dijawab. Evaluasi tiap bulan ya. Ya. Mantap. Pertanyaan keempat itu benar-benar sih nge-trigger banget. Masalahnya apa, solusinya gimana, itu trigger banget itu. Nah, itu kan tadi bagian pertama ya. Ya. 4 pertanyaan reflektifnya Kakak Ibu. Ya. Bagian yang kedua, kan tadi aku bilang ada dua bagian kan? Ya. Bagian yang kedua adalah 4 kategori pengeluaran. 4 kategori pengeluaran. Kalau kemarin yang sudah kita bahas kan 721 ya. Ya. 70% untuk sehari-hari, 20% untuk cadangan, 10% untuk amal. Oke. Kalau di Kakak Ibu, dia memisahkannya adalah ada 4 kategori pengeluaran. Yang pertama needs. Kebutuhan. Yang kedua wants, keinginan. Yang ketiga culture, budaya. Budaya itu lebih kepada kebiasaan kita. Oh, saya biasa kalau ada duit beli buku. Oh, saya biasa sedekah. Oh, saya biasa ada kegiatan sosial. Oh, saya biasa ada setiap ada duit itu saya selalu usahakan saya bisa ikut training. Oke. Upgrade diri misalnya dan lain-lain. Itu budaya, kebiasaan kita. Kemudian yang keempat unexpected, yang tidak terduga, biaya tidak terduga tadi. Kalau sakit bagaimana, kalau motor rusak bagaimana gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba ada undangan nikah, beli kado gitu, itu unexpected. Dia bagi ke 4 ini. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Yang pertama needs.
Kebutuhan. Ada pertanyaan sederhana nih level up people. Pras, gimana cara membedakan bahwa itu needs, kebutuhan, dan wants, keinginan? Gimana level up people? Membedakannya ya. Dalam konteks ini ya, mengatur keuangan ya. Bagaimana kita bisa membedakan needs dan wants? Biasanya pengen beli, pengen banget yang tadinya cuman keinginan, kayaknya lucu deh. Aduh, tapi kayaknya butuh deh. Jadi butuh tuh. Padahal cuma ingin. Nah, kalau saya sendiri nih, level up people, biasanya saya buatnya begini. Kalau saya needs itu nggak bisa ditunda. Kalau ditunda dia punya dampak yang besar. Dia punya risiko yang besar. Misal untuk makan sehari-hari, rumah tangga misalnya. Di rumah gitu ya, saya anak, istri gitu ya, untuk makan sehari-hari. Kira-kira itu wants atau need? Oh, need dong. Need, kebutuhan. Kenapa? Ya, kebutuhan. Kalau nggak kita anggarkan, nggak makan. Kalau nggak makannya dampaknya gimana lah? Iya. Gitu kan? Itu dampaknya besar dan risikonya besar. Gitu ya, bisa jadi nggak makan, bisa jadi makanan jadi ya pokoknya itu risikonya Berarti besar. kata kuncinya di dampak ya? Di dampak. Dampaknya apa? Urgent atau enggak? Dampaknya apa? Ya. Misalnya needs transport. Kita nggak anggarkan, dia memang mau jalan kaki kalau misalnya ada kerjaan. Emang anak mau jalan kaki dari rumah ke sekolah? Kalau sekolah jauh. Berarti itu needs. Kebutuhan. Wants, yang kategori kalau wants, kalau saya kriterianya adalah yang kalaupun kita tinggalkan atau kalaupun kita tunda nggak ada dampak yang signifikan. Ngopi, aku pingin ngopi di mana gitu, di kafe ini, kafe ada kafe baru nih, aku pingin ngopi di situ, tapi uang cekak nih. Iya. Ya kan, tapi duit cekak nih, gimana? Ya kalau enggak emang kenapa? Enggak kemudian jadi berantakan rumah tangga, enggak kemudian jadi sakit-sakitan kita karena nggak ngopi di situ kan enggak? Ya kan? Tapi masalahnya gini, Pak. Saya pembuat masalah nih di sini. Nah, emang kerjaanku cari masalah emang kerjaan lo. Nggak ada masalah nggak enak. Jadi gimana? Seringkali saya nemuin orang itu tidak sadar sama bahwa itu adalah masalah. Oke. Tidak sadar. Iya. Bahkan sempat nemuin berdiam diri itu adalah suatu masalah kalau lu nggak kerja. Tapi dia berdiam diri. Dia nggak sadar bahwa dia lagi berdiam diri. Menurut dia ini adalah menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri dulu baru bergerak. Enggak, harusnya dari sekarang lu bergerak. Kalau nggak lu bergerak sekarang, lu nggak punya duit. Ya. Ini pun kondisinya seperti itu. Sama seperti tadi yang Pak Hatta bilang. Buat Pak Hatta menyadari bahwa ngopi itu nggak perlu juga. Nggak ngopi juga nggak masalah. Itu gampang karena Pak Hatta kebiasaannya memang jarang ngopi. Iya. Gampang menyadari itu. Iya. Tapi buat orang-orang yang senang nongkrong, bergaul, menurut dia dari awal sudah kebiasaannya adalah ditanaminya, walaupun secara tidak sadar, ditanaminya adalah gue nongkrong untuk ngumpul-ngumpul dapat informasi awalnya. Ya. Tapi berkelanjutan jadi kebiasaan, walaupun tidak ada informasi yang didapat, akhirnya nongkrong terus jadi wajib. Sampai membuat dia tidak sadar. Ya. Bagaimana membuat dia sadar bahwa itu tidak penting? Ya. Orang itu sadar itu dua, Pres. Apa tuh? Dia refleksi sampai dia sadar. Oke. Atau dia kepentok. Nah, dua itu. Kepentok. Dua itu aja. Seringnya saya kepentok biar. Jadi ada orang yang kemudian dia seling misalnya tiap malam kah atau mungkin di waktu libur dia merenung dia coba flashback, dia evaluasi perjalanan dia. Ada orang kayak gitu. Maka dia sadarnya sebelum kepentok tuh. Oh iya ternyata itu nggak buang-buang duit aja itu. Mungkin sekali-kali nggak apa-apa, tapi gue kayaknya udah keseringan deh. Ngopi ngumpul nggak jelas itu kayaknya udah keseringan deh. Kenapa? Karena dia refleksi. Betul. Dia bikin evaluasi diri, mungkin ya entah setiap minggu kah atau mungkin yang setiap hari di malam hari kah. Itu biasanya dia akan mengantisipasi sebelum kepentok. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua, kepentok dulu, baru sadar. Kesandung dulu baru sadar. Oke. Nah, cuma 2 itu. Hanya 2 itu ya. Nggak ada yang lain. Berarti sebelum kepentok harus refleksi ya. Ya nggak harus juga, terserah dia. Iya, Ya, cuma 2. kalau nggak refleksi ya Iya, kepentok dong. cuma refleksi ya kepentok. Iya, Cuma 2. maksud saya supaya nggak kepentok, Refleksi. refleksi harus Jadi refleksi cuma ya. 2. Dia membiasakan diri untuk mengevaluasi dirinya, sehingga dia bisa menemukan apa yang nggak cocok, apa yang cocok. Evaluasi kan minimal 4 ya. Apa yang sudah bagus yang perlu ditingkatkan. Apa yang kurang apa yang sudah bagus yang perlu dipertahankan. Apa yang kurang yang perlu ditingkatkan. Apa yang salah tidak tepat yang perlu diubah. Apa hal baru yang bisa saya terapkan. Pak. Oke. Minimal 4 ini evaluasi nih. Kalau kita rutin evaluasi gitu ya, maka kepentoknya bisa kita antisipasi. Oh iya ya, apa yang sudah bagus, saya sudah bagus ini. Oh, pas giliran yang ketiga, apa yang salah nggak tepat yang perlu saya hilangkan ya. Iya ya, saya tuh kebanyakan nongkrong. Ya nongkrong, sekali nongkrong 25.000 habis tuh. Padahal duit juga nggak banyak-banyak amat ya. Yang dipaksain hanya karena nggak enakan. Iya. Tapi kalau nggak enakan, ya giliran gua nggak punya duit kan, ya mereka juga nggak bisa bantu. Nah, oh berarti ini nggak tepat nih. Gua kurangin gua ubah gitu. Itu kalau kita sadar duluan tuh, bisa diantisipasi di awal. Atau ya udah apa itu evaluasi jalan aja, let it flow sampai aduh gila duit gua habis baru kepentok. Baru evaluasi. Telat. Penyesalan selalu datang terlambat ya. Di depan namanya pendaftaran. Tapi ya tidak ada kata terlambat sih untuk berubah, Ya, tidak ada betul, kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Oke, itu needs wants ya, 2 ya. Needs wants. Yang kemudian yang ketiga culture budaya. Budaya itu kebiasaan kita sebenarnya. Kita punya kebiasaan apa? Kebiasaan baik ya. Misalnya, saya punya kebiasaan itu kalau ada duit saya selalu upgrade diri. Sekarang banyak tuh di sosial media ada yang nawarin pelatihan A, pelatihan B, tinggal cari saya butuh pelatihan apa untuk upgrade diri. Kenapa? Yang namanya mau upgrade kehidupan nggak bisa tanpa upgrade diri. Kita belajar gitu ya. Investasi leher ke atas kan? Ya. Otak maksudnya, pengetahuan. Kita belajar, kita misalnya pengen deh bangun bisnis sama istri misalnya. Ya saya sama istri saya aja bikin bisnis cakalang oma kan. Oh bisa juga tuh upgrade dengan cuma 20.000 dulu Pak. Cuma 20.000. Cuma 20.000 upgrade di podcast.id. Jadi membership. Jadi member, nanti di situ banyak sekali ya kita buatkan tiap bulannya ada video-video khusus baru yang memang khusus pembelajaran yang lebih komplit, yang lebih mantap lah. Ya. 20.000. Mau nggak investasi 20.000? Cuma 20.000 ya mau lah. Ya, belum tentu mau. Si itu mau, belum tentu orang lain yang belum kepentok tadi bisa jadi nggak mau. Nah, itu dia kan sudah refleksi nih. Dari Kekebo sudah refleksi. Bisa jadi dia belum kepentok kan gitu. Nah, bisa juga ya level people. Nah, 20.000 jadi member, nanti kita akan berikan video-video yang memang lebih lengkap, lebih terstruktur, yang untuk cara-cara, tips-tips untuk bisa didapatkan. Artinya ini Investasi leher ke atas penting-penting ya. Ya. Nah, budaya. Jadi budaya itu saya punya kebiasaan bagus apa, baik apa. Oh, saya biasa sedekah. Ya sedekah masuk di situ. Pengeluaran yang ketiga berarti kan. Yang pertama kan needs, wants. Yang ketiga kebiasaan kita apa? Kebiasaan baik. Nah, itu kita ya nggak apa-apa kita alokasikan. Oh, saya sedekah buat Palestina misalnya. Ini ada nih, sekarang kan ada di Basnas kan juga buka kan, yang sedekah buat Palestina gitu ya. Ini kita sedekah ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Sedekah kan nggak harus harus banyak, enggak. Ya enggak. Ya, baru ada sedikit ya, udah ada tetangga janda, tetangga namanya yatim. Boleh. Yang terdekat, misalkan udah ini dulu bantu ini misalnya, dulu deh. Aduh nggak enak duit saya cuma sedikit, nggak apa-apa. Bilang misalnya sama istri gitu ya. Sama istri begitu. Bikin masak aja deh. Kalau mau ngasih duit kan nggak mungkin kan? Ya, masak aja deh. Oh iya bisa. Orang misalnya pemulung gitu ya. Nah, kita bikinlah, sekarang kan ada bowl itu ya, bikin nasi pas pemulung, dikasih telur apa segala macam. Pak, ini Pak untuk makan. Berapa sih? Nasi pakai telur ceplok, mungkin pakai suir ayam lagi sedikit lah. Berapa sih? Mahal. Lebih murah dari MBG kayaknya.
Ya itulah. Ya kan? Nah, itu kan bisa tuh kita cadang, kita nggak apa-apa, ya udah nggak usah tiap hari. Misalnya setiap hari Jumat, ya berarti cuma 4 kali dong sebulan. Let's say satu bowlnya itu berapa? 10.000 misalnya. Nasi, telur, suiran, ayam atau pakai sayur lah dikit gitu ya. 10.000 dapat nih misalnya. Ya 40.000 doang. Untuk itu ya, untuk kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Kalaupun enggak ya disesuaikan aja. Yang kemudian yang keempat ya, pengeluaran yang keempat adalah unexpected. Itu yang kita sering bilang tak terduga, cadangan. Itu 4. Jadi ini bagian kedua. Ya, jadi ada 4 kategori sekali lagi, level of people, needs, wants, kebiasaan atau culture, budaya ya. Kalau di dia bilangnya budaya. Maksudnya kebiasaan, bahasa kita mungkin kebiasaan kita. Apa yang mau kita lakukan gitu ya. Kemudian unexpected, yang tak terduga. Yang tak terduga itu ya berarti dana cadangan. Dana tak terduga. Dana tak terduga. Itu jadi 2 bagian besar. 4 pertanyaan reflektif dan 4 kategori pengeluaran. Itu Kakak Ibu. Nah, di sini yang kita lihat menariknya, Bras kan? Artinya apa? Oh, ternyata dari kita bahas ini aja kita tahu bahwa oke, Kakak Ibu itu bukan hanya nyatat. Ini malah kita belum bilang teknisnya kita bagi tuh. Kita catat tuh. Kita catat. Jadi setelah tadi ya, setelah kita menjawab 4 pertanyaan tadi, 4 pertanyaan itu kita catat tuh, bikin tuh apa pos-posnya. Kalau dulu kan amplop ya. Amplop misalnya bagi, oke ini untuk apa needs misalnya, atau ya untuk needs itu apa saja? Oh, untuk sekolah, untuk transport, untuk ini. Ya udah kita bagi tuh. Kita bagi, kita catat setiap pengeluarannya. Jadi pembagiannya jelas, catatan pengeluarannya jelas. Nah, paling banyak orang, saya juga dulu susah sekali mencatat. Ya. Bener nggak? Nyatat pengeluaran. Nah, gimana tipsnya nyatat pengeluaran? Gampangnya gini aja. Tiap hari, tiap malam. Misalnya let's say habis makan malam, duduklah 5-10 menit lah sama pasangan. Ini bagi yang sudah berkeluarga gitu. Duduk, coba ingat-ingat tadi ngapain, beli apa aja. Catat aja. Nggak lama kok. Yang bikin lama kalau kita numpuk-numpuk. Iya. 10 menit paling selesai. Ya tadi beli apa Bun? Tadi Bunda beli ini, tadi bikin ini. Kayak kita butuh tadi Bun ini karena kayak kita butuh ini. Nggak apa-apa, catat aja. Pengeluaran hari itu, pengeluaran. Ambil dari pos yang mana? Nah, kalau dulu kan ambil dari amplop yang mana. Ya. Kalau sekarang kan sudah ada bank-bank yang ada amplop digital ya. Amplop digital ya tinggal kita lihat. Oh tadi ambil pakai kris. Mau belanja ini kris. Oh kalau belanja ini pakai amplop yang di sini gitu ya. Itu bisa pakai salah satu bank yang kita pakai berdua ya. Itu ada salah satu bank yang punya bisa bikin kantong-kantong. Ada beberapa sih bank yang bisa bikin kantong-kantong. Ada beberapa ya. Bank-bank digital. Ya mungkin level people bisa misalnya bank konvensional untuk tabungannya atau untuk ini, tapi untuk pengeluaran sehari-hari pakai bank digital saat ini gampang sekali. Ya punya dompet-dompet, punya kantong-kantong yang tinggal kita masukin uangnya ke masing-masing kantong. Ya udah kalau cuma mau jajan ada di situ kantong uang jajan misalnya. Ya kalau sudah habis udah habis nih berarti jatah jajan lo habis. Ya. Jangan ambil yang lain gitu. Nah itu yang kemudian mengajarkan kita itu. Jadi bisa tadi 4 kategori pengeluaran kita bagi di amplop-amplop pengeluaran gitu ya, atau kantong-kantong pengeluaran. Menjawab 4 itu setiap bulannya kita bikin pencatatannya. Itu tadi yang pertanyaan keempat tadi sama yang 4 kategori pertanyaan yang keempat ya. Yang terakhir keempat. Itu apa tadi? Apa yang mau diperbaiki bisa kan? Memperbaiki. Itu nyambung buat saya di pikiran saya itu jadi nyambung ke kategori yang kedua itu. Memperbaikinya bisa nih memperbaiki salah satunya dari keinginan dikurangi tuh. Bisa mengurangi keinginan, bisa wants-nya dikurangi. Kayaknya nggak perlu deh nih. Betul. Iya. Kalau kita aware bahwa ini adalah keinginan, artinya kan kalau kita sudah tahu pencatatannya kan apa yang dicatat. Oh ini kemarin belanja ini kayaknya nggak perlu deh, ini besok nggak usah lagi dia yang kayak gini. Nah, benar juga. Jadi catat-catat. Betul. Bisa begitu. Nah caranya tadi dengan mencatat dan mengelompokkan uang kita berdasarkan 4 kategori tadi. Ya level B bisa modif sih. Pakai 721 bisa nggak?
Bisa. Bisa. Kan itu cuma kategorisasi kan? Iya. Dikategorikan kan. Ya udah kita kategori aja 70% untuk ini kita catat. Setiap ada pengeluarannya kita catat pengeluarannya. Untuk apa? Untuk evaluasi di bulan depannya lagi. Iya. Di tanggal 25 berikutnya. Gajian lagi nih. Duduk lagi nih habis gajian malam. Belilah karena bocor gajian kan. Belilah makan sate kayak apa kayak kita ajak nih. Habis itu yuk duduk sini yuk kita bikin lagi. Pengeluaran kita kemarin apa saja gitu ya. Tadi ya, yang 4 pertanyaan tadi. Total uang kita berapa? Ini gaji baru masuk nih sekian, 5 juta. Kamu sisa berapa duit? Oke, sisa 500.000 nih. Yang ini oke, berarti 5.500. Nah, uang ini dari 5.500.000 yang kita udah kumpulkan ini, dari masuk kemudian sisa, tadi kita jadiin saldo ya. Kemudian kita mau tabung berapa? Nah, kemudian berapa yang mau kita keluarkan nih? Apa saja nih rencana pengeluaran? Wah, kayaknya yang ini bisa kita hemat deh. Oke, hemat. Ini bisa begini. Kita bikin perencanaan pengeluaran kita 1 bulan ke depan. Artinya itu yang kategori pertama itu pengeluaran yang dibutuhkan dulu kan? Betul. Jadi tabungan, pengeluarannya, baru pertanyaan keempat. Perbaikannya di mana aja? Berikutnya apa yang bisa kita perbaiki dari kondisi ini? Nah, kayaknya sekarang masih belum nutupin nih, gitu ya. Perlu ada tambahan nih, ya udah gimana solusinya? Yuk kita cari solusinya. Apakah nambah kerja? Ya, kalau saya ambil lemburan atau kemudian cari pekerjaan sampingan sudah kita bahas ya. Ojol, udah pernah kita bahas ya. Saya hustle. Ojol kah, mau bikin jualan online bebas. Mau bebas. Itu silakan rekan-rekan cari yang rekan-rekan memang mampu untuk melakukannya. Mau bikin, wah saya ini kan di kantor kan admin nih, biasa kerjain. Udah bilang Pak RT kalau di sini ada loh di tempat saya. Bukan di tempat saya yang lama, bukan yang sekarang ya. Dulu waktu saya masih ngontrak sama istri, ada yang begitu. Ya jadi dia jago Excel dan segala macam. Dia tawarin kalau ada jasa pengetikan kah, jasa apakah, dia bisa ngerjain malam di rumah. Pakai laptop. Dia punya laptop dari kantor kasih. Ya kalau ada apa mau dikerjain, misalnya ada pengetikan kah atau apakah, dia kerjain semalam-malam di rumah. Itu kan bisa tuh. Nah, itu kan ada sampingan, ada pemasukan tambahan kan. Bebas ya apapun istrinya, ya. Pengen jual online deh, yaudah bikin apa. Bikin produk kah, kayak istri saya bikin sambal ikan. Sambal cakalang gitu ya. Terusnya tinggal nanti kalau sambal cakalang itu jualannya sama orang-orang terdekat, sama orang tua dari teman sekolahnya anak, jualin, terkumpul duit, bilang sama ngobrol lagi sama suami misalnya, yuk kita ada duit, alokasikan yuk nanti untuk bulan depan untuk apa? Ngurus biar lebih resmi nih, ngurus perizinan, ngurus halalnya, bikin kemasan yang bagus, jualnya bisa lebih tinggi, gitu, bertahap. Cakalang oma yang saya buat kan dulu cuma di plastik pouch biasa, di ngepres, ingat kan? Dipres begitu, ya karena cuma jual di itu. Udah makin banyak lumayan dapat gitu, ya udah alhamdulillah sekarang kita udah keluar izinnya. Ya kita bayar ada konsultan dah untuk yuk bagaimana cara ngurus izin, izinnya, ngurus halalnya. Udah begitu sekarang kemasannya diperbaiki, pakai segel dan segala macam. Jualnya bisa lebih tinggi. Orang lebih trust. Permintaan lebih banyak. Artinya memang usaha apapun yang yang bisa kita lakukan lah ya. Jangan terlalu maksain lah ya. Dan itu apa? Itu adalah dari pertanyaan keempat itu. Apa nih solusinya? Kalau memang ini kurang, apa solusinya? Fokus di solusi, bukan fokus di masalah. Aduh, lu mah enak, duit banyak, gua nih susah berbulan-bulan, nggak ada solusinya. Maka pertanyaan keempat ini mendorong kita untuk apa? Nyari solusinya. Solusi. Ya. Bukan menyalahkan. Ini gara-gara kamu nih, kemarin nih banyakin pengeluaran, padahal nggak penting nih. Iya. Lagi ribut nanti sama pasangan kan. Lu nih. Pesan online mulu. Gitu. Padahal evaluasi itu untuk memperbaiki, bukan saling menyalahkan ya, intinya situ ya. Nah, level up people untuk caranya gimana nyatat dan silakan nanti cari aja sendiri ya. Saya fokus, makanya di pembahasan kita ini mungkin kita bahas kakak ibu ini dalam sudut pandang yang berbeda. Saya pengen bahas lebih detail tadi 4 pertanyaan sama 4 kategorinya. Ini keren banget.
Ya caranya ya nanti bisa Level Up People carilah. Oke. Catatnya gimana, nyatatnya pakai buku. Kalau kakak ibu itu kita beli buku, beli aja satu buku. Gitu ya, memang untuk kita rutin nyatat evaluasi dan segala macam di satu buku itu. Jadi bisa kita tracking. Iya, gitu. iya, tracking. Gitu, Pras. Oke. Gak berasa, udah berapa lama kita? Mungkin sekitar 50 menit kali ya. Ya, sekitar ya. Oke. Well, Level Up People itu kayaknya ada lagi Pras yang mau tanyakan, aman ya? Untuk saat ini kayaknya yang tadi gangguan orang yang belum sadar sudah saya tanyain, sudah. Yang tadi harus kepentok sama evaluasi ya. Iya, karena itu yang sering terjadi, Pak. Iya, jadi ya Level Up People tinggal pilih aja mau kepentok dulu atau mau langsung evaluasi biar punya antisipasi. Iya. Kadang-kadang dia nggak sadar bahwa dirinya bermasalah. Ya. Entah di kondisi apapun ya, entah di keuangan, entah di pekerjaan, dia nggak sadar dirinya bermasalah, dilanjutin aja. Dia menuntut lu gara-gara luar dia tidak mengevaluasi yang di dalam dirinya sendiri, betul. Itu bermasalah banget. Jadi dan kakak ibu ini memaksa dalam men-trigger tadi men-trigger pertanyaan itu untuk kita reflect, evaluasi, solusi. Mantap sih. Tapi ini bukan apa namanya? Bukan hal yang berbeda dari 721. Bisa jadi ini menambah. Betul. Kalau Level Up People mau pakai 721, kan itu kan kategori pengeluaran kan. Tadi ada 4 ya. Iya. Nah, dari situ mau pakai 721 bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa lebih aware. Iya. Mana ini pengeluaran nggak penting. Trigger-triggernya. Jadi menambah wawasan baru untuk memperkuat pengelolaan uang kita. Ya. Entah pakai 721 atau pakai yang lainnya bebas ya, terserah. Kita nggak pemaksaan. Bebas, dan ini lebih menguatkan. Betul. Gitu sih Pak kalau menurut saya. Yang menarik kalau saya bilang tadi, karena dia bentuknya pertanyaan. Itu dia. Membuat kita jadi reflektif. Dan dia menggiring kita fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Kalau pertanyaannya salah ya jawabannya akan muncul yang salah juga kan. Tapi jawab pertanyaannya tadi keren banget sih untuk men-trigger kita mencari solusi. Yes, makanya sih. Segitu aja Pak. Kayaknya sudah cukup nih. Sip ya. Sip, Level Up People, terima kasih banyak untuk sampai dengan saat ini terus memperhatikan kami, terus memberikan insight kepada kami. Kalau ada pertanyaan ya, jangan lupa rekan-rekan sekalian Level Up People, kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan ke podcourse.id @gmail.com ya. podcourse.id @gmail.com. Silakan kalau ada pertanyaan, ada mungkin mau kasih masukan ke kami biar kami lebih bertumbuh lebih baik lagi ke depannya. Silakan kasih ke podcourse.id@gmail.com. podcourse.id@gmail.com. Dan menurut teman-teman pembahasan kita kali ini tuh gimana? Nah, coba di komen ya. Komen juga ya, tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa kalau bermanfaat like and share, serta jangan lupa di subscribe supaya kami juga makin semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.